مرحبا أهلا النوادي. Ini yang jarang dipublikasikan. Ibnu Taimiyah yang lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah ini punya marahil fil i'tiqad, punya tahapan-tahapan perubahan dalam akidah. Saya pernah mengkaji kitab akidahnya berjudul Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Di situ ada sedikit kerancuan. Tapi kitab-kitab sebelumnya banyak sekali kerancuan. Hal-hal yang bertentangan dengan akidah mayoritas para ulama. Bahkan dikritik oleh Imam As-Subki dengan kritikan yang sangat tajam, namun dibela oleh muridnya Az-Zahabi. Az-Zahabi adalah murid dari Ibnu Taimiyah. As-Subki belajar kepada Az-Zahabi dalam bidang ilmu hadis, tapi tidak dalam bidang ilmu akidah. Makanya Imam Subki mengatakan Al-Imam Zahabi sentimen kepada Abul Hasan Al-Asy'ari karena dia pendukung Mujassimah. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menjelaskan biografi Abul Hasan Asy'ari setengah hati. Tapi kalau yang ulama-ulama yang berakidah Mujassimah disanjung, dipuji dan dijelaskan berlembar-lembar. Nah itu pernyataan Tajuddin As-Subki yang mengatakan Az-Zahabi sentimen kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi terlepas daripada itu, Az-Zahabi ulama dalam bidang hadis, ulama dalam bidang sejarah. Tapi kalau akidah masih dipertentangkan. Salah satu kitab akidah, Kitabul Ulu. Apa arti ulu? Di atas. Atas. Al-Ulu. Maknanya Allah itu duduk di atas langit. Nah, Ibnu Taimiyah sebenarnya pada tahun 707 Hijriah beliau punya pendapat-pendapat yang mengarah kepada Mujassimah karena terkontaminasi dengan afkarnya ulama sebelum beliau, namanya Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali, yang memang akidahnya ini rusak, mazhab Hambali, tapi mengarah ke Mujassimah secara akidah, dan dikritik oleh ulama yang bermazhab Hambali seperti Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi menyatakan bahwa dia sudah mengencingi mazhab Hambali yang najisnya tidak akan hilang sampai hari kiamat, karena mengajak umat untuk berfikir tajsim, memfisikkan Allah layaknya makhluk. Pemikiran inilah yang berdampak kepada Ibnu Taimiyah, sehingga kitab akidah beliau itu berbeda-beda. Akidah dalam kitab Majmu' Fatawa ada berbeda, Al-Aqidatul Wasithiyah berbeda. Bahkan di dalam kitab yang beliau nyatakan bahwa Allah turun dari langit ke bumi sebagaimana saya turun dari mimbar. Ini mimbar naik, beliau katakan Allah turun ke bumi layaknya saya turun dari mimbar. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitab tentang Ibtalu Ta'wilat, membatalkan takwil, mengatakan kerjaannya Allah naik turun. Kerjaannya Allah naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Karena ada kata yanzil wa ya'ruj. Ada kata yanzil turun, ada kata ya'ruj naik. Di dalam Al-Quran disebut naik turun, dipahami Allah naik turun. Tapi kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, jika bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan nas dan menjurus kepada memfisikkan Allah dengan sifat yang tidak layak, mereka hindari itu. Makanya namanya tanzih. Akhirnya mereka mengambil takwil. Takwil itu adalah ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi doakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkan dia fikih dan ajarkan takwil. Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, pengarang kitab Adwaul Bayan, mengatakan makna takwil di sini adalah takwil Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu at-ta'wila illallah. Warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu takwil Al-Quran kecuali Allah. Dan siapa? Para ulama yang mantap dalam ilmunya. Itu takwil, maknanya takwil ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh dipahami secara tekstual. Dan memang harus ditakwil, Kalau tidak ditakwil akan mengarah kepada tajsim. Makanya para ulama mengatakan makna turun, rahmat khusus turun. Bukan Allah turun.
Makna turun, Allah perintahkan malaikat untuk turun. Kalau malaikat di langit, benar, makhluk. Malaikat di langit. Allah Ta'ala mengetahui mereka sedekat urat leher mereka. Itu bukan Allah ada di situ, tapi ilmunya Allah ada di situ. Nabi di dalam goa, Allah bersama Nabi dalam goa. Bukan Allah bersama Nabi dalam goa, tapi ilmunya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ilmunya Allah tahu Nabi di dalam goa. Karena kalau tidak dipahami dengan takwil, maka ada satu ayat berbahaya. Ainama kuntum, dimanapun kalian berada, fasamma wajhullah, di sana ada wajahnya Allah. Berarti di mana-mana Allah ada. Maka ditakwil oleh para ulama. Baca kitab salaf abad kedua Hijriah, At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, itu menjelaskan banyak sekali para sahabat mendapati ayat-ayat mutasyabihat, mereka mentakwil. Tidak terhitung jumlahnya dalam kitab itu. Ini kitab salaf karena abad kedua, ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah.